Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mempresentasikan tentang permainan bentengan sebagai kekuatan konteks sosiokultural di Bekasi. Nah, ini adalah kelompok kami, yaitu fasilitator kami yaitu Bapak Halim Mulyono, kemudian pengajar praktik Ibu Fitri Kumalasari. Kelompok kami terdiri dari Bapak Solihan dari SMA Negeri 2 Bekasi, saya sendiri Maria Fitriani SMA Negeri 15 Bekasi, kemudian Ibu Laras Murniati SDN Jatirasa 2, Ibu Martalia SDN Jatimurni 1, Ibu Dwi Asmarawati dari SMA Negeri 10 Bekasi, kemudian Ibu Dewi Ranti dari SMK Negeri 5 Bekasi. Oke, kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama inisiatif, kedua kebersamaan, ketiga gotong royong, keempat saling menghormati, kelima penghargaan. Nah, di sini beberapa budaya yang ada di Bekasi. Ada batik Bekasi, kesenian tari topeng, kesenian ujungan, tanjidor Bekasi, tradisi berebut dandang, tradisi sedekah bumi, wayang kulit Bekasi, permainan bentengan. Nah, dari kelompok kami akan mengangkat permainan bentengan sebagai salah satu contoh kekuatan kultural di Bekasi. Kenapa kami mengangkat permainan bentengan? Yaitu dapat melatih kelincahan dalam berlari, kemudian rasa kompak, solidaritas, kemudian terdapat unsur kesehatan, sportivitas, kejujuran, keuletan, ketekunan, berpikir kritis, serta berpikir strategis. Nah, dalam permainan bentengan ini adalah sebuah metafora dari perjalanan menjaga keutuhan warisan budaya, menjaga bangsa dan negara. Sebenarnya permainan bentengan ini sudah lama dan bukan hanya di Bekasi, sudah familiar juga di beberapa tempat, tetapi karena di daerah Bekasi ataupun Jawa Barat juga mengenal permainan bentengan. Kemudian cara permainan bentengan, yang pertama, permainan bentengan terdiri dari 2 kelompok, kemudian masing-masing kelompok terdiri dari 4 hingga 6 pemain. Kemudian, permainan ini dilakukan dengan menjaga benteng yang berbentuk tonggak tiang kayu atau bambu. Tonggak tersebut dijadikan sebagai base camp masing-masing kelompok. Kemudian permainan bentengan yang keluar dari base camp dianggap menyerbu terlebih dahulu. Apabila pemain dikejar dan tersentuh dengan tangan oleh musuh, maka dianggap tertangkap dan ditempatkan sebagai tawanan. Permainan dapat kembali mempertahankan bentengnya apabila sudah diselamatkan temannya dengan cara disentuh tangannya atau bagian tubuh lainnya. Kelompok yang menang adalah kelompok pemain yang menyentuh base camp musuh dan mendapatkan nilai. Kemudian strategi permainan bentengan ini, mata-mata untuk mengawasi lawan yang sudah lama tidak menyentuh benteng, kemudian pengganggu yang bertugas memancing lawan keluar dari area aman, kemudian penjaga yang bertugas menjaga bentengnya sendiri agar tidak tersentuh oleh pihak lawan. Kemudian pihak menyerang harus berusaha mencari celah agar dapat segera menyentuh benteng lawan. Kemudian bila setiap anggota kelompok bisa memahami tugasnya dengan baik, maka permainan ini dapat dengan mudah dimainkan dan dimenangkan, dan kemenangan akan didapatkan. Nah, manfaat dari permainan bentengan ini tadi sudah kami singgung. Yang pertama, melatih kecepatan dan kelincahan berlari, meningkatkan daya tahan tubuh karena bentengan merupakan permainan yang melatih fisik dan sama seperti melakukan olahraga, memupuk rasa kerjasama dan kekompakan dalam kelompok, kemudian membuat anak lebih aktif bergerak dan mengurangi resiko obesitas akibat kurang bergerak. Dalam nilai tradisi yang terdapat pada permainan bentengan itu ada nilai gotong royong, kebersamaan dan solidaritas, dan penghargaan. Nah, pemikiran KHD
yang dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya permainan bentengan yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Dalam hal ini adalah gotong royong. Pada permainan bentengan, semua anggota kelompok akan bergotong royong untuk bersama-sama merebut base camp musuh dan ada yang menjaga base camp. Kemudian kebersamaan dan solidaritas, semua anggota kelompok bersama-sama menjalankan strategi yang telah disepakati dan sesama anggota kelompok akan saling melindungi atau dalam bentuk solidaritas. Kemudian yang ketiga, ketika benteng musuh dapat direbut, itu adalah kemenangan bersama dan pastinya semua anggota kelompok akan mendapatkan penghargaan sesuai perannya. Salah satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid atau sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan pada permainan bentengan itu, yaitu bentengan ini melatih kita agar mampu bekerja sama dengan baik, tidak mementingkan diri sendiri, kemudian berpikir kritis dalam menyusun strategi dan mampu menghargai peran masing-masing dalam kelompok. Selain itu, budi pekerti sebagai pondasi utama, KHD mengajarkan pentingnya pendidikan karakter. Terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.